Bulan itu atau bulan ini Rabiul Awal, bulan dilahirkannya manusia paling mulia dan dicintai Allah, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayaknya buat orang beriman falyafrahu, berbahagialah, karena nikmat yang besar bukan sekedar iman Islam. Iman Islam Bapak nggak akan ada kalau tidak ada dakwahnya Nabi. Kalau Nabi nggak ngajak, nggak dakwah, nggak ada iman di hati Bapak. Gitu, nggak ada Islam di hati kita. Makanya ada ulama menulis buku, menulis kitab Nikmatul Kubro alal alam. Nikmat yang besar untuk alam semesta. Nikmat apa? Diutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kudu girang, kudu seneng karena diutusnya Nabi. Bahkan Allah merintah kita sholat, Allahnya nggak sholat, enggak. Allah merintah kita puasa, Allah nggak puasa. Tapi Allah memerintah kita sholawat, Allahnya sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna. Allah dulu yang ngasih tahu, saya dan malaikat yusalluna ala nabi. Allah berselawat kepada Nabi, tanzilur rahmah, nurunin rahmat. Malaikat berselawat kepada Nabi, mintakan ampun kepada Allah buat Nabi Muhammad. Nah kita ini yang selawat kepada Nabi supaya dapat syafaat. Rasa-rasanya potongan orang kaya kita kalau ngaca itu, kalau ngandelin amal kepleset sih kayaknya itu di jembatan, kayaknya kepleset sih kayaknya, licin sendalnya. Ya kadang kalau lagi rajin beramal, kadang-kadang awalnya ikhlas, separohnya ria. Jadi kalau ngandelin amal susah kayaknya masuk surga potongan kayak kita. Kalau bukan karena syafaat Nabi besar Muhammad. Jadi kuncinya PR-nya kita sekarang masih hidup, bagaimana caranya diakui nanti di akhirat. Itu dulu, diakui jadi umat Nabi. Cara satu-satunya itu. Kalau amal kita nggak perfect, iman kita juga kadang naik turun, belum stabil, bahkan usia kita udah gocap lebih, masih banyak bangornya sama amal solehnya. Kan kita bahas itu bulan lalu, orang yang umurnya 40 tahun tapi ternyata amal buruknya lebih banyak daripada amal baiknya, falyatajahhaz ilan nar, siap-siap beli tiket masuk neraka. Lah wajar orang umur udah 40 ngapain sih itu. 50 ntar nanggung 50-an lah baru sadar, begitu. Jadi wajar aja kadang-kadang kalau yang di masjid kelihatan yang segitu-segitu, emang yang udah purnawirawan, yang udah pensiunan gitu. Emang udah nggak ada relasi lagi, mainnya cuma sama keluarga aja, sama cucu udah di masjid. Nah itu jadi emang sisa-sisa hidup itu biasanya yang subuh tuh banyak yang begitu, tapi kalau maghrib enggak. Memang umum. Nah marketingnya masjid itu kadang lembek itu di remaja. Coba tanya Al-Mujadid, ada remajanya emang? Ada Pak Ustadz kalau acara muludan doang menjadi panitia. Bukan itu makmurin masjidnya nih, 5 waktu kajian, ada enggak? Itu yang susah. Karena disebut oleh Nabi wasyabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang rajin ibadah itu yang di alam Allah, di alam dipuji Allah. Kalau model kayak bapak mah yang udah segini-segini nggak di alam, emang udah waktunya yang begitu, nggak dipuji enggak. Tapi kalau yang anak muda itu yang dipuji Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi bagus, bapak juga bagus daripada nggak sama sekali, masya Allah. Para jamaah sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jadi patut berbahagia. Ini bulan maulid, bulan kelahiran manusia yang paling mulia. Secara fisik Nabi itu paling bontot, secara fisik Nabi paling bontot, tapi secara ruhani Nabi paling tua, lebih tua dari Nabi Adam secara ruhani. Karena Nabi sendiri yang bilang dalam hadis, ana awwalu man khuliqa, saya makhluk pertama yang dicipta Allah sebelum apapun.
wa akhiru man bu'isa, tapi saya nabi dan rasul yang terakhir diutus Allah. Nabi sendiri yang bilang, saya makhluk pertama yang dicipta tapi paling terakhir secara fisik yang diutus Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nabi-nabi terdahulu itu relatif sudah kenal Nabi Muhammad, cuman fisiknya belum ngeliat karena fisiknya diutus paling terakhir. Tapi ismu Muhammad sudah kenal. Nabi Adam kenal ismu Muhammad, Nabi Nuh kenal nama Muhammad, Nabi Ibrahim kenal Nabi Muhammad, cuman fisiknya ya belum tahu, secara alam zahir belum tahu, karena Nabi secara fisik memang diutus paling terakhir. Jadi awwalu ma khuliq wa akhirul mursalin, yaitu rasul yang paling terakhir diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, triknya yang paling mudah yang diajarkan guru, rajin-rajin baca selawat. Udah gitu aja, rajin-rajin baca selawat. Jangan makin nunggu maulidan dulu baru baca selawat. Tiap hari basahi lisan kita untuk ngucap salawat. Jadi Allah, la ilaha illallah, astagfirullah, segala macam. Nah, maharnya itu baca selawat. Jadi istighfar kita diampuni Allah, la ilaha illallah, tauhid kita mantap. Nah, maharnya supaya semuanya diterima, ya baca selawat. Karena semuanya kita tahu dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, kita masuk tema. Ini mentang-mentang temanya saya udah kirimin dari Juli sampai Desember. Ustaz Ramlan kalau ngubungin saya, "Tat, besok ngaji," begitu doang. Saya kan lupa yang saya kirim itu temanya apa. Ya kadang-kadang kecatat, kadang-kadang lupa. Maksud saya yang apa ya? Saya lihat lagi di mana ini ya. Nah, akhirnya temanya ketemu. Temanya adalah sebab orang yang muflis, bangkrut dalam amal. Bangkrut. Kalau bangkrut duit banyak. Ini bangkrut amal, bangkrut duit orang biasanya ngaku, tapi kalau bangkrut amal nggak ketahuan, ketahuannya di akhirat. Di dunia nggak kelihatan. Orang yang bangkrut secara amal di alam dunia nggak kelihatan, tapi di akhirat nanti kelihatan. Kalau bangkrut duit segala macam itu mah orang banyak yang ngaku. Orang kita mentalnya masih begitu, lebih baik minta daripada memberi itu. Kalau Nabi kan terbalik, tangan di atas lebih bagus daripada tangan, itu konsepnya Nabi begitu. Tapi orang kita masih begitu, masih udah ngambil satu kantong hewan kurban ngantri lagi, anaknya suruh ngantri, terus besok tetangganya suruh ngantri, terus ngantri, dia taruh lagi, jangan ngantri lagi. Mental kita masih begitu, bukan memberi tapi malah minta. Kalau Nabi Muhammad kan ngajarin begitu, gina atau kekayaan yang sesungguhnya bukan yang zahir tapi yang di batinmu itu. Orang yang kaya sesungguhnya adalah yang hatinya merasa cukup kaya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kaya fisik nggak pernah puas. Sudah dapat ini pengen yang lain. Sudah dapat ini pengen yang lain. Sudah dapat lagi pengen yang lain lagi. Selalu ada yang lebih bagus, nggak ada cukupnya. Itu yang disebut hawajis atau hawa nafsu. Nah, bulan lalu ini mas saya ngingetin aja biar connect ngajinya. Salah satu faktor penting yang membuat orang itu susah menerima nasihat adalah muttabiul hawa, terlalu banyak ngikutin hawa nafsu. Jadi kupingnya mampet. Mau ustadz ini ke ustadz mana ke yang nasihatin, gak masuk enggak. Jadi yang jadi problem bukan ngasih nasihatnya tapi nerimanya. Nerima saja nggak mau, apalagi ngamalin nasihat. Nah, ini kaitannya ke judul yang kedua yang sekarang. Jangan jadi orang bangkrut dalam amal. Kalau bangkrut dalam harta, Bapak bisa cari kerja yang sesuai kemampuan kita, tapi kalau bangkrut amal itu susah dideteksi, susah. Jangankan orang yang tidak berilmu, yang berilmu sekalipun terkadang nggak ngerti amalnya itu selamat atau enggak, atau amalnya muflis, bangkrut atau tidak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang akan kita bahas. Jadi ada kalam ulama yang bunyinya begini, Pak. Yang bagi Allah takuna muflisan minal a'mal.
seyogianya orang beriman kepada Allah, hari-harinya jangan ada yang kosong dari amal. Allah kasih sehari semalam 24 jam, sholat fardu kan cuma 5. Itu di luar sholat fardu masih ada rawatib, di luar rawatib masih ada sunnah yang lain. Itu kalau kita runtutin, itu nggak ada waktu kita sia-sia buat nggak ibadah sebetulnya, tanpa harus mengurangi nilai bapak cari urusan dunia, begitu kan? Cuman faktornya kenapa kita nggak ngerjain, udah satu sebabnya, males. Itu doang, males. Orang bahkan sekarang banyak kok yang kerja juga tapi masih bisa cari waktu buat duha, betul nggak? Masih bisa cari waktu, apalagi zuhur berjamaah memang jam istirahat, masih ada waktu buat asar berjamaah, malam juga bisa witir dulu sebelum tidur. Jadi usahakan 24 jam jangan muflis kosong amal. Itu yang pertama. Yang kedua, khalian minal ahwal, kosong dari tingkah dan kondisi yang sadar kepada Allah. Ada orang yang diemnya aja maksiat, Pak, diemnya nggak ngapa-ngapain, diemnya doang maksiat. Contoh, diem begini, diem terbesit dah tuh, enak banget ya tetangga sebelah habis ganti kulkas 7 pintu misalnya itu ya, habis ganti mobil juga itu begitu enak ya, itu iri sama rezeki orang. Diem begitu tuh berangan-angan doang mikirin begitu, dosa. Pokoknya pesannya pertama, jangan sia-siakan waktu untuk amal. Yang kedua, kosongkan dari tingkah maksiat. Terbesitnya tuh bersyukur, baik sangka sama Allah, tuh begitu tuh, bukan malah suuzon. Jadi ibadah kan ada 2 model nih, ibadah fisik, ibadah batin. Nah ahwal itu, ahwal tingkah itu ibadah batinnya. Hati kita syukur, berpikir kita tentang baik sangka kepada Allah, tidak iri dengan rezeki orang lain, tidak menakar rezeki kita dengan rezeki orang lain, berbaik sangka dengan orang lain, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Itu namanya tingkah yang terpuji di hadapan Allah. Ini enggak, udah beramal kagak, buruk sangka mulu sama orang. Gak ada kali di sini, Pak. Gak ngaji maksudnya orangnya. Itu. Jadi yang pertama amalnya dulu. Nah, sebetulnya orang tuh muflis sebabnya 2, Pak. Bukan hanya males. Sebab yang intinya 2, ya. Pertama, alimun la ya'mal bi ilmi. Orang yang pinter nggak ngamalin ilmu, itu bangkrut, muflis, dosa malah. Alimun la ya'malu bi ilmi. Orang alim tapi nggak mau ngamalin ilmu. Teorinya banyak, ilmunya banyak, dia ngaji lama tapi nggak tertarik duha, nggak tertarik witir, nggak tertarik ibadah-ibadah sunnah, nggak tertarik. Itu namanya ilmu ada tapi bangkrut karena nggak ada amal soleh. Ilmu cuma dikoleksi. Itu yang pertama. Yang kedua, sebab yang kedua, orang yang banyak amal. Nah ini kan kebalikan nih, kebalikan. Kalau tadi banyak teori, minim amal. Kalau ini amalnya banyak tapi minim ilmu alias geblek. Sholat mah sholat, kagak ngerti rukunnya. Sholat mah sholat, nggak ngerti syaratnya. Puasa mah puasa, nggak ngerti teknisnya. Nggak ngerti bagaimana ilmu sholat yang benar, nggak mau ngaji bagaimana biar puasa benar, nggak mau menuntut ilmu bagaimana biar manasik benar. Ibadahnya giat, rajin, tapi bodoh, bangkrut. Percuma amalnya, sia-sia. Jadilah satu bait atau satu nazom idiom dalam bahasa Arab itu, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudah la tuqbal. Siapa saja yang beramal meskipun rajin beramal tapi nggak ngerti ilmunya, maka ditolak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi indikasi orang bangkrut amal di akhirat 2. Pertama, yang berbahaya yang pertama sih, berilmu tapi nggak mau beramal. Ngerti ilmunya
tapi nggak mau diamalin. Nah yang ini nih yang faktornya karena kasal, komu kusala. Kalau udah ada panggilan sholat males gitu. Faktornya itu. Biasanya yang begitu orang ngerti tapi nggak mau beramal. Faktornya karena males. Harusnya kan ilmu merangsang orang beramal. Itu harusnya. Ilmu yang manfaat itu pasti merangsang orang berbuat amal soleh. Kalau ada orang yang ilmunya segudang tapi nggak tertarik berbuat amal baik, entah berjamaah, entah ngaji, entah sholat apa qobliyah ba'diyah, entah sholat sunnah yang lain, yakinlah ilmunya nggak manfaat ilmunya. Jadi ada ilmu yang yuntafa'u bih, bisa diambil manfaat, ada ilmu yang lam yanfa, nggak manfaat. Bagaimana caranya Pak Ustadz biar tahu ilmu itu manfaat enggak? Niat dari awalnya ngaji buat apa? Pertama kita ngaji duduk di majelis ilmu di Riyadul Jannah itu yang diniatin dalam hati ibu apa? Kalau cuman sekedar pindah tempat, ngarak ngademnya doang, itu kan saya pernah bilang kan, masjid mendingan gak ada tiang, biar kalau ngantuk begini kejengkang sekalian masuknya. Bosan itu. Kalau cuman pindah badan doang dari rumah kemari, nggak kosong niat, ya ilmu nggak ada efeknya apa-apa. Semua amal soleh idealnya diniatin. Saya niat iktikaf nuntut ilmu, udah begitu. Saya niat iktikaf nuntut ilmu, diniatin. Atau yang kedua, dia datang ke majelis ilmu bukan buat nerima ilmu, bukan, tapi buat gegares makan. Kalau orang gondrong bilang gegares. Jadi urusan perut, tumben ngaji. Informasi Jumat kemarin menunya enak. Jadi saya alhamdulillah hadir dan sempat juga sholat sunnah qobliyah fajar katanya. Wah rajin betul. Karena kebetulan besok Ahad di Al-Mujadid menunya cuman lontong doang. 1 biji, nggak datang dia subuhnya jam 8 tuh subuhnya, nggak datang ke masjid. Jadi orang kan faktornya ke masjid banyak Pak, nuntut ilmu juga faktornya banyak. Maka kata Imam Ghazali itu di dalam awal Bidayatul Hidayah, orang nuntut ilmu wajib diniatkan. Kenapa? Niat dalam nuntut ilmu itu berpengaruh terhadap manfaat atau tidak ilmunya nanti. Jadi niatinlah yang baik karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada juga orang nuntut ilmu Pak, tolabul jah, buat nyari pangkat. Ilmunya banyak buat nyari pangkat. Ilmunya banyak supaya dibilang orang lain pinter, supaya dibilang orang lain alim, supaya dibilang orang lain. Nah ini yang kadang-kadang ilmunya jadi maksiat. Bukan ilmunya mendorong kepada pahala, tapi ilmunya mengantarkan dia masuk nerakanya Allah. Jadi ilmu itu tergantung kitanya. Kalau kita kendalikan, kita pakai buat amal soleh, dia jadi hidayah Allah. Tapi kalau ilmu dari awal niatnya salah, bukan jadi amal soleh, jadi maksiat. Jadi Bapak nggak usah khawatir, nggak usah heran kalau ada kiai, ada orang alim, tapi maksiat. Ada kan? Banyak. Apa diam aja takut sama apa? Karena orang sini kali. Ada banyak. Orang berilmu, punya santri banyak tapi jatuh dalam maksiat, wajar. Kayak dulu nuntut ilmunya bagaimana dulu, itu dilihat dari faktor awalnya bagaimana dulunya. Yang kedua, sabar. Orang berilmu tuh sabar, jangan kagak sabaran. Sama orang beramal juga sabar ya, karena kalau nggak sabar kadang-kadang ya itu jadi segan beramal tuh begitu, karena nggak sabar dalam amalnya. Nah itu para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perhatikan yang pertama, ini kan yang pertama tadi yang bangkrut, orang berilmu nggak mau dosanya besar loh Pak ya. Orang-orang yang menyembunyikan ilmunya, kata Nabi, man katama ilman, orang yang menyembunyikan ilmu ya, atau man tolaba ilman fakatamahu, orang yang nyari ilmu tapi ilmunya disembunyikan, nggak mau diamalin, nggak mau diajarin, uljima bilijamin minan nar, ilmunya melilit dia di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata Imam Ibnu Ruslan, fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil wasan. Orang alim yang nggak mau mengamalkan ilmunya,
disiksa lebih dulu dari penyembah berhala. Disiksa lebih dulu dari penyembah. Auzubillah min dzalik. Nah itu. Ada jamaah bilang, berarti mendingan jadi orang geblek ya Tad, begitu. Iya, apalagi gebleknya kayak lu, begitu aja saya jawab. Gedek banget kita ngaji begitu, bukan bertermotivasi, malah begitu jawabnya. Sama kayak preman ngomong begini Pak, yang sholat aja belum tentu selamat Tad, apalagi yang ya mendingan gak sholat sekalian. Itu logika PA tuh yang begitu. Maksud saya nih, kita aja yang sholat belum tentu selamat, apalagi ente dimutilasi di neraka lu. Kadang-kadang kita gituin aja, oh begitu ya. Kalau begitu mah mendingan gak usah nuntut ilmu sekalian, ngeri. Kita punya ilmu gak ngamalin dosa katanya. Lah lu juga gak ngaji dosa tong. Kita kasih tahu dosa juga sama, berkali-kali lipat. Memang dosanya bukan karena amalnya rusak, bukan. Kan ada Pak, orang beramal tuh kan nggak pakai ilmu. Ditanya, Pak Ustadz, dia kan beramal, dia kan sholat tuh ya, tapi karena nggak ngerti ilmunya, gegaruk aja, gegaruk. Begitu, nggak mandi kali, kudisan apa kali. Begitu aja, kan nggak boleh sholat terlalu banyak gerak. Apalagi dalam satu rukun tuh nggak boleh. Begini aja. Saya ditanya, itu sholatnya sah apa enggak? Kalau orang itu ngerti bahwa itu membatalkan sholat, maka batal sholatnya. Tapi kalau orang itu nggak ngerti, itu membatalkan sholat, dimaaf. Jadi orang bodoh banyak toleransinya lah. Banyak toleransinya dalam syariat. Orang bodoh itu rufi al-qalam itu. Tapi dia dosa nggak Pak Ustadz? Dosa. Karena apanya? Bodohnya. Bukan karena amalnya yang tadi. Karena bodohnya nggak mau menuntut ilmu. Itu. Lu sholat pecicilan banget. Bagaimana khusyuknya itu? Dikit-dikit garuk, dikit-dikit benerin ingus, dikit-dikit nganin kuping begini. Jadi kekedik lagi. Garuk-garuk aja. Jangan, sholat itu ada sunnah-sunnah yang ada diam yang disunahkan dalam sholat Pak. Tujuannya supaya fisik nggak terlalu banyak gerak, tuh fungsinya, karena kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sholat khidmat berjamaah yang imamin enak, wah udah enak banget itu jadi makmum ya, karena supirnya top gitu, supir sholatnya. Jadi kadang-kadang udah sholat berjamaah suara imamnya sember, udah gitu orang tua lagi pindah dari rukun-rukunnya lama, dari bangun ruku aja lama banget, bangun ruku karena umurnya udah kendor di sininya, lama banget. Yang makmumnya anak muda, set lamanya aki-aki, bangun doang juga tidak lama banget, gue patahin kakinya. Kadang-kadang disuruh maju nggak mau orang kita, kan orang kita mah dalam sholat berjamaah mazhabnya mazhab dorong. Udah ente aja, ente bininya dua, begitu katanya. Katanya yang bininya dua lebih afdol katanya. Dari mana bininya dua afdol? Masalahnya anak bini dua afdol, tetap dua-duanya galak begitu. Jadi afdolan ente, bini ente mah baik begitu. Kadang-kadang macem-macem aja. Jika tak belum nikah, jika tak afdolan yang udah nikah. Banyak dalilnya orang kita mah. Udah nikah, jika tak saya mau udah nikah, tapi tetap afdol ente. Kenapa bininya dua? Macem-macem aja main afdol nggak afdol. Yang penting sah udah. Siapa aja yang maju, bacaannya bagus, sholatnya bisa khidmat, beres, pahalanya diangkat Allah, begitu udah. Kita mah mau ustad ke mau apa, mau kiai udah ente. Ya silakan, udah silakan, udah. Begitu nggak jadi sholat. Gitu. Harusnya kan ngerti ya. Maksudnya ini saya kasih unjuk, di kalangan ustadz juga begitu, main dorong-dorongan sama. Ini ada ustadz 3 sholat berjamaah nih, udah sama main dorongan, bukan cuma orang makmum doang. Udah ente aja maju, ente aja ente aja maju, ente aja begitu. Ente mah kumisnya tebelan itu. Gitu, jadi macam-macam aja kata saya, masya Allah. Dah itu yang nauzubillah min zalik. Jadi bapak kalau niat nuntut ilmu nih, ngaji itu niatin di hati biar bisa mengamalkan ilmu. Jadi jangan cuma niat nawaitu ngaji doang, tapi niat mengamalkan ilmunya. Kalau nanti suatu saat bapak ada kesempatan dan tidak mampu mengerjakan karena faktor lain, itu bukan nggak mau ngamalin ilmu, tapi karena faktor uzur. Saya kasih contoh ya. Jadi nggak semua orang nggak beramal karena ilmunya dosa. Nggak semua. Ada orang yang belum mampu beramal, ada orang yang memang nggak mau beramal. Yang nggak mau beramal itu yang dosa. Tapi kalau belum mampu bukan nggak dosa. Karena ada orang kadang-kadang, banyak nggak orang udah niat berjamaah, kagak jadi sholat berjamaah. Ada nggak? Banyak. Contoh,
udah mau berangkat dari rumah, sholat maghrib di Al-Mujadid, temen SD-nya datang, weh mampir dulu, begitu suruh mampir lagi tuh dia, udah mau ke masjid mampir lagi, kagak jadi. Berarti emang belum dikasih Allah pahala jamaah, belum. Udah diniatin, rencanain, tapi enggak jadi. Banyak orang begitu, pengen ngaji, enggak jadi. Besok saya minggu ketiga di Al-Mujadid, dari Sabtu pengen ngaji Ustaz Ibnu, enggak ada orangnya, enggak ada. Jadi ternyata ada juga orang yang sudah niat kebaikan tapi enggak kesampaian. Itu yang disebut Nabi, niatul mu'min khairun min amalih. Kalau ada orang meniatkan amal soleh tapi satu dua hal Allah memang belum izinkan terjadi dalam diri dia, mungkin di waktu yang lain, itu niatnya jadi pahala. Jadi orang yang beramal diniatkan itu lebih bagus dari beramal tanpa niat. Itu yang dimaksud hadis niatul mu'min khairun min amalih. Jadi niatin yang banyak, nuntut ilmu juga niatin. Nah sekarang yang kedua, faktor orang yang muflis bangkrut karena bodoh. Ada bodoh tuh berarti nggak mau nuntut ilmu, nggak mau ngaji gitu. Ya penting itu. Kalau kayak di Al-Mujadid lengkap kan, ngaji fikih ada, ya ngaji tauhidnya ada, ngaji akhlaknya ada. Pokoknya ini yang fardu kifayah belajar 3 aja Bu, yang fardu kifayah. Yang tafsir mah kagak terlalu penting buat jamaah umum mah. Tafsir itu mah tugasnya ustad, bisa tafsir. Yang penting 3 ilmu aja. Pertama tauhid, ibu ngerti kepada siapa kita ibadah. Allah yang Maha Esa, ngerti tauhid, iman. Yang kedua fikih, syariat, cara teknis ngerjain ibadah yang benar bagaimana, itu ngaji fikih, kudu ngaji fikih. Nanti problemnya banyak, masalahnya banyak. Nah yang ketiga bab adab, ihsan, adab, ibadah adabnya ke Allah bagaimana, hablum minan nas adabnya bagaimana. Jadi iman, Islam, ihsan, lengkap sudah. Wa masiwaha, selain yang 3 min furudil kifayah, itu fardu kifayah. Belajar tafsir buat bapak fardu kifayah. Yang penting nih sekampung ada yang ngerti. Belajar hadis buat bapak fardu kifayah. Yang penting sekampung ada yang ngerti. Belajar kedokteran itu fardu kifayah. Yang penting sekampung ada yang ngerti. Jangan sampai satu kampung gak ada yang paham semua, mati konyol kalau sakit itu pada. Kudu ada yang bisa nyembuhin. Apa wajib semuanya belajar kedokteran? Enggak. Apa wajib semuanya belajar ilmu bahasa Arab? Enggak. Apa wajib semuanya belajar bisa tajwid? Enggak juga. Jadi ada yang fardu kifayah, ada yang fardu ain. Yang fardu ain itu yang 3. Paling penting itu. Itunya yang dimatengin. Jadi sebetulnya kalau pengajian di masjid jangan minta yang temanya yang ideal-ideal, jangan, enggak usah. Yang penting bisa diamalkan. Yang bisa diamalkan 3. Imannya benar, ngaji tauhid, fikihnya, ibadahnya benar sesuai dengan juklak juknis. Yang ketiga amalnya sesuai adab, ihsan. Beres, selesai, selamat. Kalau mau nyari selingan boleh, tapi jangan berhukum dengan ilmu yang fardu kifayah, jangan ya. Nah inilah kadang-kadang saya ketemu beberapa masjid begitu, Pak Ustadz, di sini kita ngaji tafsir, terus lu paham? Kagak, yang bisa bahasa Arab. Orang yang ngaji tafsir kudu bisa bahasa Arab, fardu ain itu. Kudu bisa bahasa Arab, syaratnya kalau ngaji tafsir. Nah kalau bapak sebetulnya bukan ngaji tafsir, dengerin ceramah. Ustadznya bawa kita tafsir bener, cuman dengerin ceramah. Kalau ngaji tafsir bapaknya kudu bisa bahasa Arab. Karena tafsir itu bil Arabiyah, dengan bahasa Arab. Jadi matengin itunya, fikih yang benar, problematikanya kan banyak sekali kasus fikih itu. Sekarang kontemporer lagi banyak sekali. Jadi jangan pakai satu pendapat, banyak fikih itu. Supaya kita nggak salah kaprah, jadi nggak salah dalil, nggak salah juga pendapat. Karena orang sekarang belajar di medsos, tahu-tahu nggak ngerti referensi apanya, mudah nyalain. Padahal nggak boleh menyalahkan dalam bab furu. Tidak boleh menyalahkan pendapat dalam bab cabang. Kalau bab usul silakan, tapi kalau babnya bab cabang jangan. Saya kasih contoh bab cabang ya, saya kasih contoh. Masalah ngangkat tangan waktu iktidal atau tidak, itu kan hukum cabang.
Bapak jangan nyalain juga kalau ada orang yang sami Allahu liman hamidah wa huwa la yarfa'u yadayhi, dia nggak ngangkat kedua tangannya. Itu bab cabang. Tapi kalau ada orang lain, ada orang sholat di Al-Mujaddid, subuhnya cuma 1 rakaat, bukan 2, itu menyalahkan usul. Karena rakaat sholat itu usul, pokok, semua sepakat, tidak ada khilafiyah. Tapi kalau ngangkat tangan kunut kagak, usoli atau kagak, itu bab furu, cabang. Orang yang alim nggak mungkin saling nyalahin yang begitu, saling nyalahin dalam bab furu. Kalau orang yang alim, orang kita berdalil semua kok. Itulah indahnya ilmu. Ilmu kalau nggak beda pendapat, bukan ilmu, doktrin namanya. Ilmu tuh karakternya pasti ikhtilaf. Namanya ilmu akademik, ya kan, yang tidak ikhtilaf, doktrin, kepercayaan, itu nggak ikhtilaf. Kita ini kadang-kadang ngaji nggak ngerti ilmu itu apa. Orang semakin ngaji semakin toleransi dengan beda pendapat. Kenapa? Karena ngerti esensi ilmu. Itu saya biasa-biasa aja. Saya selalu bilang kalau ibadah tuh jangan gedein gengsi. Gengsi mazhab, gengsi syafi'i, gengsi ini jangan. Ibadah pakai ilmu, bukan gedein gengsi. Itu kadang cuman gengsi aja, Bu, saya syafi'i loh, saya ini hanafi loh, saya ini hambali loh, saya ini loh, gengsi doang. Tapi nggak ngerti ilmunya itu bagaimana. Masya Allah. Yang penting tuh maharnya amal kita diterima ilmu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah, orang yang beramal nggak pakai ilmu kan berarti jahil, bodoh. Itu jangan salah loh, setiap ibadahnya cuman yang dia capek fi ta'ab, letih. Orang tuh ibadahnya kerasa capek karena 2, Pak. Pertama ibadah nggak pakai batin, cuman fisik doang, jadi nggak dirasa. Enggak anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu, seolah-olah merasa dilihat Allah, jadi batinnya main, nggak cuman fisiknya doang sholat. Yang kedua, karena nggak pakai ilmu, jadi capek. Nggak pakai ilmu tuh yang ada cuman rokaat banyak, puasa juga dari pagi sampai ketemu malam, tapi nggak efek apa-apa. Nah inilah yang disebut bangkrut yang sesungguhnya tuh begitu. Ilmu tidak ada, yang ada hanya letih capek di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau orang punya ilmu tapi nggak diamalkan, nggak dipakai. Jadi sebab faktornya 2. Padahal di Quran akhir surat Al-Kahfi itu populer betul ayatnya, sering dipakai imam. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha. Orang yang berharap kepada Allah, berharap selamat, berharap masuk surga, berharap diampuni dosa, satu aja kata Allah, falyamal, beramallah karena imanmu kepada Allah. Makanya di Quran nyebutinnya alladzina amanu wa amilus sholihat, selalu digandengin 2, Pak. Alladzina amanu wa amilus sholihat. Pertanyaannya, iman tanpa amal manfaat nggak? Amal tanpa iman sia-sia. Jadi ada orang tanya, saya punya tetangga non muslim tapi sedekah mulu ke panti asuhan, itu bagaimana Pak Ustadz? Dicatat nggak? Nggak, cuman hubungan sosialnya aja soleh tapi jadi pahala? Enggak. Kenapa? Gak ada iman. Amal soleh tanpa iman tidak berarti, iman tanpa amal soleh sama, coret juga. Jadi harus berdampingan, iman amal. Nah imannya iman yang mana? Iman yang berilmu. Kan banyak orang yang iman doang tapi nggak ngerti. Jadi sholat itu tujuannya ke Allah, dia tahu, tapi dalam sholatnya banyak bingungnya. Bingungnya itu maksudnya ya, tak lupa rokan, penyakit orang sholat lupa rokaat kan. Iya emang paling umum itu. Kadang-kadang udah berobat ya sakit lagi karena banyak pikiran kemana-mana kali gitu. Jadi kalau pikiran lagi banyak banget jangan sholat, ntar dulu nunggu stabil, nunggu tenang dulu, jangan langsung sholat aja. Su'ul adab kitanya sama Allah sholat. Pak Ustadz kan awal waktu katanya. Saya pernah jelasin ke sini di sini. Awal waktu tuh nggak mesti awal banget.
Dalam bab fikih, awal waktu itu ada 3 waktu. Pertama waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu jawaz. Ini 3 ini masih disebut awal waktu. Masih disebut awal waktu. Jadi jangan bapak yang sering sholat awal waktu kemudian ngelihat orang lewat al-mujadid yang belum sholat johor padahal masih jam 1 sholat kagak awal waktu. Jangan merasa ada hatinya, merasa bapak doang yang awal waktu. 1:30 pun siang masih awal waktu, itu sholat johor masih awal waktu, karena masih masuk waktu jawaz, masih awal waktu. Makanya ngajinya nanti merasa, nah orang tuh kan gampang nyalain karena ilmunya cetek, gampang nyalain orang karena ngajinya baru semalam, paginya jadi ustad, diundang ceramah lagi. Itulah pentingnya bersanad, penting, masya Allah. Saya ngalamin sendiri gituan mah Bu. Dulu awal-awal lulus mondok itu gampang bilang orang nih salah salatnya, ngalamin sendiri sayanya dulu. Tapi semakin belajar ya memaklumilah perbedaan di tengah-tengah masyarakat, tuh memaklumi. Itu yang disebut para ulama, innamat talib kullama ittasa'a fikruhu wa nazruhu qalla inkaruhu 'alan nas. Orang semakin banyak nuntut ilmunya, semakin banyak toleransinya kepada perbedaan. Jadi kalau ada sekarang masih kuat aja menggenjor-genjorkan perbedaan, berarti masih sempit pola pikirnya. Gitu, karena masih banyak yang dia enggak tahu. Jadi kalau banyak taunya, oh iya saya tahu itu pendapatnya ini, ya udah, kelar, selesai, bukan jadi bumerang. Nah itu. Nah ini para jamaah sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Udah isyraq belum? Jam berapa isyraqnya? Jam 7 kali? Apa? Sampai siang amat jam 7. Kapan baliknya saya? Jam 6 lewat berapa Pak? Lewat 15 ya? 12 menit, lumayan lah. Dah. Sekarang triknya bagaimana biar nggak bangkrut? Ini saya ini bukan marketing ibadah, bukan, atau apalagi ekonomi, saya nggak ngerti ya. Jadi biar nggak bangkrut caranya, triknya pertama, 1, kan tadi orang bangkrut ada 2 model, berilmu nggak ngamalin ilmunya, atau orang banyak amal tapi bodoh. Nah triknya bagaimana? Cari obatnya, kebalikannya. Orang yang ngerti ilmunya banyakin doa supaya tertarik beramal, banyakin doa. Makanya kan saya pernah bilang, ilmu itu kewajiban dituntut, kewajiban kita. Tapi ngamalin ilmu urusan hidayah Allah. Banyak kan orang yang rumahnya dempet Masjid Al-Mujadid, tapi apa semuanya ngaji? Tapi dia tahu nggak ada pengajian? Lah itu maksud saya, itu orang tahu tapi nggak mau beramal. Kesindir nggak orangnya? Enggak kali ya? Nah itu. Jadi tahu ilmunya tapi nggak mau beramal. Nah triknya bagaimana? Banyakin doa, Allahumma paksain. Ya karena amal soleh kalau nggak dipaksa nggak jadi Pak, nggak jadi. Berbuat amal soleh harus dipaksa. Karena kalau nggak dipaksa nggak jadi amal soleh. Amal soleh itu diciptakan Allah berat, tapi maksiat dibuat Allah jadi ringan, supaya ada ujiannya. Ujian menghadap Allah, ada ujian menghindari maksiat. Makanya disetting Allah, perintah Allah pasti berat, larangan Allah pasti ringan. Siapa yang mengerjakan perintah Allah berat, siapa yang ninggalin maksiat berat. Makanya kita disebut mukallaf. Mukallaf dalam bahasa Arab apa artinya? Orang yang diberatkan hukum, orang yang dibebankan hukum. Wajar. Justru Bapak normal kalau sholat rasanya berat, normal. Saat saya mau cerita dah, ngapa setelah subuh hari ini kayaknya berat. Wah bagus. Normal berarti. Kenapa normal? Imannya bertarung dengan hawa nafsu, enaknya tidur. Imannya bertarung dengan hawa nafsu, enaknya di rumah, nggak usah ke masjid. Berarti normal itu. Nah dia curhatnya begitu, di masjid curhatnya. Ya berarti kan selesai amal, jadi selamat sudah. Yang paling sebetulnya kalau beramal mah nggak berat-berat banget. Yang sulit itu ninggalin maksiat. Ninggalin maksiat itu paling susah dari ngerjain amal soleh. Kalau ngerjain amal soleh banyak yang bisa, orang munafik juga bisa. Tapi kalau meninggalkan larangan Allah itu yang susah.
Makanya bobotnya, pahalanya lebih tinggi ninggalin maksiat daripada ngerjain taat. Lebih tinggi ninggalin maksiat daripada. Nah, dari rumus ini Bapak ngerti kan kenapa cerita-cerita Israiliyat, orang yang sudah berdosa lama punya tekad kuat ninggalin maksiatnya, baru pengen tobat, hatinya udah pengen banget tobat, baru pengen tobat jalan ke rumah meninggal, diterima tobatnya sama Allah. Dari rumus ini ngerti kan, pahala ninggalin maksiat lebih besar bobotnya di hadapan Allah daripada sekedar ngerjain taat. Karena ngerjain taat ada dua model, ada orang benar, ada orang munafik. Tapi kalau orang menjauhi maksiat, orang yang benar tulus karena Allah, karena merasa diawasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bukan saya yang ngomong, ulama yang ngomong begitu, bahwa nah maka sebetulnya kalau Gus Bah kan seringkali bilang sebetulnya beramal soleh gampang, yang penting Bapak diem aja nggak maksiat. Justru itu Gus, diemnya ngelamun kadang-kadang kita itu. Bapak nih diemnya begini aja nih, nggak qobliyah, nggak apa, diem aja begini, yang penting jangan maksiat, diem aja tuh begitu. Karena diemnya Bapak meninggalkan itu sama saja berarti ninggalin maksiat. Ya udah dapat pahala. Jadi pahala ada dua, ada pahala ngerjain taat, ada pahala meninggalkan maksiat. Jadi jangan cuman amal soleh doang, meninggalkan maksiat juga jadi pahala. Nah, jadi triknya adalah mintalah sama Allah supaya ilmunya manfaat jadi amal soleh. Kan ada doanya, Allahumma manfa'na bima 'allamtana, ya Allah manfaatkanlah ilmu kami supaya jadi amal soleh. Mintanya sama Allah begitu. Atau berazam setiap waktu terbaik. Biasanya witir ngerjainnya kapan? Kalau sebelum tidur apa habis tidur? Nah, kalau habis tidur berarti ibu sebelum tidur ini azamin dalam hati, azamin, ya Allah saya niat, itu namanya azam atau niat. Saya niat bangun tidur jam segini, kalau perlu mah spesifik ngomongnya, ya Allah saya niat bangun sebelum subuh jam, ngomong yang rinci ngomongnya, karena kadang kalau sebelum subuh nanti bisa jam berapa aja. Saya bangun sebelum subuh jam 4 atau setengah 4, pengen sholat witir, nanti bangun, nggak pakai alarm juga bangun. Karena kalau alarm mah bisa iya bangun, bisa budeg. Jadi nggak ngaruh mau alarmnya gede banget juga beli di tukang jam, tetap aja budeg mah congean aja Pak. Budeg mah budeg aja, karena setan tangannya kan tebel, susah. Tapi kalau Bapak niatin dalam hati sebelum tidur, ya Allah saya niat bangun sebelum subuh jam segini, niat sholat witir, niat sholat, bangun, coba deh, Allah yang bangunin, Allah yang jadi wakil. Tutup dengan kata hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Saya bisa ibadah karena Engkau ya Allah, Allah yang bangunin, jadi amal soleh. Begitu, tenang aja. Tapi kalau maksiat jadi niatin lagi, ya Allah saya niat nuker sendal, jangan. Jadi niatin kalau maksiat mah kadang-kadang kita spontan aja dosa. Kalau amal soleh mah nggak beda ya. Nah yang kedua, didiklah anak-anak kita. Bapak kalau ngaji subuh nih ngajak anaknya nggak sih? Kalau minggu mah nih anaknya nggak sekolah ya, minggu ajak aja Pak, kajian subuh ajak. Jadi jangan Bapak doang yang ngaji, bocahnya anak ngaji. Cuman kadang-kadang susah ya, yaitu anak muda subuh susah. Karena orang tua sekarang, saya nggak tahu kalau dulu saya tuh kalau sholat subuh kesiangan atau apa pasti disiram. Saya nggak tahu kalau Bapak tegang nggak nyiram anaknya. Gitu. Lu mau gue siram? Apa nyiram dewek? Jadi tega-tegain aja dah daripada anak nangis di akhirat. Mendingan dia nangis di dunia daripada dia nangis di akhir cuma gara-gara nggak ibadah. Itu aja. Apalagi sholat subuh biar terbiasa. Segitu aja belum berumah tangga. Bapak nggak khawatir kalau anaknya udah berumah tangga, gimana subuhnya nanti? Jadi karena masih serumah dengan Bapak, perhatikan subuhnya anak. Supaya nanti yang laki bisa bimbing bininya, dia bisa subuh bersama istrinya. Nah perempuan juga begitu, bisa bangunin lakinya gitu, karena laki memang dibangunin mulu kan. Iya ya, sholat subuh begitu. Jadi alarmnya alarm hidup itu. Susah bangun sendiri, susah.
Nah, para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi itu ya, jadi obatnya yang pertama niatin amal soleh, yang kedua obatnya ngaji, nuntut ilmu. Kalau bisa kalau di sini di Ilmu Jadid ada ngaji malam, enggak ada? Ada. Malam apa? Malam Jumat. Itu ngaji apaan? Hah? Oh, Riyadhus Shalihin, hadis Imam Nawawi. Itu habis Isya. Banyak jamaahnya. Apa ini aja? Hah? Loh 20. Loh ini berapa? Banyakan ini kayaknya. Lah enggak naik-naik kelas. Berarti mendingan ini ya yang subuh ya. Iya, malam 20 segitu aja banyak orang melek ya. Masih enggak tertarik juga 20. Ya mungkin ini kali apa? Malam Jumat karena angker kali Bang, apa kali. Saya ngisi di Pondok Kacang, Bu, di Pondok Kacang Timur. Itu sebelum apa? Kalau Parung Serap Ciledug kan ujungnya Ciledug tuh. Itu di sana tuh jamaah karena satu komplek itu Maharta, kalau Bapak tahu yang sering banjir, itu ada 3 masjid. Itu kalau saya ngisi di satu masjid, itu masjid di sana datang. Itu kajian siapa? Ustadz Ibnu dari Masjid Kuba datang, dari masjid yang lain datang, semasjid penuh ngajinya malam Minggu. Sampai saya bilang begini sih, di orang malam Minggu ngaji. Malam Minggu mah ngayab sono belanja. Sampai saya gituin kadang-kadang. Malam Minggu ngaji. Banyak penuh. Ya aki-aki ada, ya, umumnya aki-aki sih. Karena mereka udah kagak ngapel lagi kan. Karena udah tua gitu. Terus juga apa? Anak mudanya ada separuh. Karena ngajinya dari habis maghrib sampai Isya selesai. Udah begitu doang. Saya ngajar udah hatam 1 kitab tuh di situ udah. Mintanya malam Minggu, Masya Allah. Kan malam Minggu mah banyak PM, pasar malam. Ngaji. Kata saya, Bapak nih orang-orang ahli surga. Emang kenapa Tad? Lah umumnya orang malam Minggu mah Pak liburan keluarga, Bapak ngaji lagi. Gitu. Jadi ternyata ibadah yang terbaik adalah ketika banyak orang lalai, kita malah ibadah. Untungnya 2 minggu sekali mintanya. Tadinya saya minta sebulan, cuman kata dia kelamaan ketemunya Tad, katanya begitu. Ya nggak apa-apa, lu siapin aja amplopnya lah. Saya bilang aja begitu. Kan kalau saya mah tergantung. Kalau saya mah bukan tipe orang yang habis ngajar ngaji pengen pergi. Bukan. Kalau saya mah malah minta ditawarin kopi enggak? 1 gelas, 1 galon. Saya mah kan doyan kongko. Apalagi kopi ada suledannya. Wah, lama pulang saya. Paham kan suledannya? Saya mah ahli hisabayasiro kalau saya. Kagak pulang-pulang tuh saya tuh. Ada kadang-kadang ada DKM, ada pengurus masjid tuh pengen ngobrol apa. Kan kalau nanya di situ lebih cair daripada nanya di sini. Pak Ustadz, nanti kita sediain kopi segala macam. Saya tadi mau nanya malu. Nanti kita nanyanya di majelis kopi aja, begitu kata dia. Oh iya kata saya. Udah jadi selesai. Karena ada khotib yang kayak jelangkung gitu, pulang aja langsung. Jadi ngisi kajian pulang, ngisi kajian pulang kan. Kadang-kadang mau kenal apa nggak kenal orang, nggak kenal pengurus, nggak punya chemistry jadinya. Kalau saya mah ditawarin iya, nggak ditawarin ya saya tagih gitu doang. Ini para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tema kita, nanti kita sambung tuh bulan selanjutnya terkait dengan masalah ini. Yang penting kita tahu triknya, bahwa amal kita selamat karena ilmu dan amal kita selamat karena beramalnya dengan ilmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma wa zidna ilma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilmal malaikatil muqarrabin bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha, min nafsin la tashba, wa min da'watin la yustajabu laha bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal ya karim. Udah masuk Isyraq? Udah. Ada yang nanya? Cukup? Lapar? Ya udah.